matil Fatihah bimu'jizatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah nas'alukal ijabah nas'alukal barakah nas'alukal salamah nas'alukal afiyah nas'alukal hidayah nas'alukal ma'rifah nas'alukal mahabbah nas'alukal istiqamah nas'alukal husnal khatimah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doanya khusus untuk salah satu guru saya, Ustaz Khoridis Sujai, yang hari ini sedang diuji sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan afiat, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi pengangkat derajat dunia dan akhirat, ladang sabar, ladang keikhlasan. Sehingga mohon doanya. Kalau tidak salah dari Mbak Ana tadi, 4 sahabat saya ayahandanya 40 hari atas wafatnya Bapak Haji Agus. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampunkan segala dosa-dosanya, diterima iman Islamnya. Juga kepada semua saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, dan afiat. Dan mudah-mudahan yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar, yang sedang dalam kesusahan diberikan kemudahan, yang sedang dalam ujian diluluskan, yang sedang dalam harapan doa-doa dan munajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku sekalian, sebelum Asmaul Husna, seperti biasa ada sedikit motivasi dan ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadi jalan bertambahnya ilmu kita, sehingga semakin terus bertambah amal-amal kebaikan kita. Saya bacakan salah satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatus syaqawati arba'atun. Jadi 4 alamat orang celaka, dan wa alamatus sa'adati arba'atun, juga 4 alamat atau tanda orang bahagia. Nah, mudah-mudahan setelah tahu ini kita menghindarkan dari yang 4 agar tidak menjadi orang yang celaka. Kita berusaha mengupayakan punya yang 4 agar menjadi orang yang bahagia. Jadi 4 alamat orang celaka dan 4 alamat orang atau tanda orang bahagia. Rasulullah bersabda, alamatus syaqawati arba'atun, nisyanud dunubi al-madiyah wa hiya indallahi ta'ala mahfudhatun, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat amruddat, wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid din. Yaqulullah aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Wa alamatus sa'adati arba'atun, dzikrud dunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah, wa nadharuhu ila man huwa fawqahu fid din wa nadharuhu ila man huwa dunahu fid dunya. Tanda orang celaka itu menurut baginda Nabi ada 4. Yang pertama, melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, padahal semua tercatat dengan rapi dan detail di sisi Allah. Jadi kalau kita sudah menganggap
enteng dengan dosa, bahkan sudah lupa dengan dosa, padahal hampir setiap saat tidak pernah kecuali kita berdosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang berulang-ulang dilakukan, bahkan terang-terangan. Dan kemudian kita menganggap itu biasa, bahkan dilupakan, sudah kita termasuk orang yang celaka. Yang kedua, selalu mengenang kebaikan masa lalu, padahal belum diketahui kebaikannya itu diterima Allah atau bahkan ditolak. Mengingat-ingat terus kebaikan yang pernah dilakukan, amal soleh yang pernah dilakukan, sedekah yang pernah dilakukan, nolong orang terus, itu diingat-ingat, padahal belum tentu itu diterima, bahkan nauzubillah malah itu ditolak oleh Allah. Tapi yang diingat, dosa mah dilupakan, kebaikan yang pernah ia lakukan, jasanya ia ingat-ingat terus. Yang ketiga, dalam soal duniawi, ia selalu memandang yang lebih atas. Punya sepeda, dia pandang yang punya motor. Jadi sengsara, tidak mensyukuri sepeda. Dikasih motor, aduh enak, itu yang punya mobil, tidak kena panas, tidak kena hujan. Jadi saja tidak nikmat motor yang dia punya. Dikasih mobil, lihat yang model baru, aduh saya mobilnya lama nih, padahal dulu mintanya supaya tidak panas, tidak hujan, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Lihat lagi yang lebih bagus. Jadi sengsara, kapan syukurnya, kapan bahagianya? Ke dunia dia lihat yang selalu lebih. Nah, yang keempat, dalam soal agama, soal akhirat, dia memandang yang lebih rendah. Dirinya baru Iqra 5, aduh alhamdulillah saya mah Iqra 5. Teman saya itu bertahun-tahun baru Iqra 1. Ya Allah, padahal harusnya dia melihat yang sudah Quran. Alhamdulillah saya mah sholat tidak pernah tinggal walaupun tidak berjamaah. Lah, salah. Dia ngelihat temannya yang tidak pernah sholat. Harusnya dia ngelihat temannya yang sering berjamaah, lihat temannya yang sering bersedekah, lihat temannya yang hafalan Qur'annya banyak. Pokoknya urusan dunia, urusan agama, dia lihatnya yang paling bawah. Jadi merasa pang soleh nawai, merasa pang bagerna, merasa orang paling baik karena ngelihatnya salah ngukur. Nah, tanda orang bahagia juga ada 4 menurut baginda Nabi. 1, selalu mengingat dosa yang telah lalu agar mohon diampuni, bahkan dihapus. Itulah kenapa doa kita, waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Tidak hanya minta diampuni, tapi minta dihapus jejaknya. Sebab diampuni boleh jadi sudah, tapi bekas dan sisanya atau tandanya masih ada. Kita minta tidak hanya diampuni, tapi juga minta dihapus jejaknya. Jadi makanya dia selalu beristighfar, selalu mohon ampun pada Allah. Yang kedua, melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Nah, sebaliknya, kalau sudah berbuat baik ya sudah, dia lupakan saja, seolah-olah tidak pernah. Sudah, lupakan saja. Tidak pernah ada yang terlupakan oleh Allah, tidak pernah ada yang tidak tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, dia yakin itu ya sudah, biar catatan Allah lebih teliti saja. 3, dalam urusan agama, senang melihat kepada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih soleh, orang yang lebih taat gitu. Hatinya terhenyak, dia pejabat tapi sholat telat. Ada tukang beca bersimbah keringat, sholat di depan saf pertama. Ya Allah, hatinya tuh tersentak gitu, seolah-olah sedang dikasih pelajaran. Padahal kamu pejabat, sholatnya telat. Dia tukang beca tuh, nyari nafkahnya luar biasa, namun jumatannya di depan. Aduh gitu, ngiri.
Nah, dia sudah sepuh, terus ada anak yang hafal Quran, ya Allah hatinya, Masya Allah nih anak, mudah-mudahan gitu. Jadi ngiri pada yang lebih dalam urusan agama. Nah, sebaliknya dalam urusan dunia senang melihat yang lebih rendah. Ini tanda orang bahagia nih. Jadi dia syukur terus. Punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Lihat yang punya motor, dikasih punya motor, alhamdulillah. Lain ada yang masih bersepeda, dikasih sepeda, alhamdulillah. Yang lain hanya bisa jalan kaki. Jalan kaki dia bersyukur. Sebagian lumpuh bertahun-tahun di kursi roda. Di kursi roda dia bersyukur masih diberi kehidupan. Yang lain sudah selesai, sudah kembali untuk selama-lamanya. Nah gitu. Hadirin saudaraku, moga-moga saja setelah ini kita berusaha menjadi orang yang bahagia. Apalagi Nabi orang yang tidak berdusta. Kalau ini ada, wis jamin kita bahagia. Apa? Ya, jangan merasa bersih. Kita bergelimang dosa, ingat dosa mulu. Ngaji sebentar, 1 jam. Selesai ngaji, ketemu teman, ngobrol. Gibahnya 2 jam. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Umrohnya hanya 1 jam. Miqat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib 1 jam selesai. Tapi fotoannya, update statusnya sampai 2 jam berganti-ganti. Sampai kemudian di hatinya senang saat ada yang memuji. Di hatinya kesel ketika ada yang tidak berkomentar dengan statusnya. Padahal di depan Ka'bah misalkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia dengan memiliki 4 tanda tadi. Kalau sudah berbuat baik, lupakan. Urusan agama, lihat yang lebih atas. Aduh, ngiri. Apa ada ya orang yang bisa 1 jam? Tahajud 1 jam kok, maaf 1 hari bisa 1 juz. Kok ada yang bisa ya sehari bisa 1000 sholawat? Kok ada yang bisa ya sedekahnya 10% dari penghasilannya? Ya Allah, nah gitu. Tapi urusan dunia dia melihat ke bawah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya ulangi supaya yang baru masuk hafal. Apa tanda orang yang celaka menurut baginda Nabi? 1, melupakan dosa-dosa masa lalu, padahal semua tercatat dengan rapi dan detail di sisi Allah. 2, selalu mengenang kebaikan masa lalu yang telah diperbuatnya, padahal kebaikannya belum tentu diterima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, dalam soal duniawi selalu memandang ke yang lebih atas, jadi kurang terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam soal agama, soal akhirat memandang yang lebih rendah, jadi merasa sudah soleh dirinya teh, makanya tidak mau nambah ketaatannya. Itu orang celaka. Sebaliknya, tanda orang bahagia juga ada 4. Selalu mengingat dosa, untuk minta maaf, untuk bertobat, beristighfar, bahkan untuk melakukan kebaikan agar dosa tadi yang pernah dilakukannya terhapus. Karena al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapus kesalahan. 2, melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan. Sudah, dilupakan saja. Yang ketiga, dalam urusan agama dan akhirat melihat yang lebih atas agar terus bisa mengejar. Dan dalam urusan dunia dia melihat ke bawah, semakin terus bersyukur atas seluruh karunia Allah. Hadirin, mudah-mudahan kita tergolong orang yang bahagia sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita membahas Al-Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mujib adalah nama Allah yang ke-45. Al-Mujib artinya secara ringkas yaitu Allah yang maha memperkenankan. Sedangkan secara luas Al-Mujib artinya dialah Allah yang melayani orang-orang yang meminta
Dia yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya, dan Dia yang mencukupi orang yang berdoa dalam keadaan darurat kepadanya. Jadi yang melayaninya Allah, yang mengabulkan doanya Allah, yang mencukupi atas seluruh kebutuhannya juga atas orang-orang yang sedang darurat juga Allah. Itulah Al-Mujib. Nah, begitu saya share tadi tuh lucu, bagus juga ya. Ada jamaah haji saya yang 2002 namanya Pak Mujib. Moga-moga beliau menyaksikan. Wah, membahas saya nih Ustaz Abdul Mujib. Tapi yang bagus Pak Haji Mujib. Memang sesuai nanti dengan penjelasan di sini. Dia melayani selama haji itu sering membantu. Semoga mabrur Pak Haji Mujib ya, sahabat saya. Seorang Arab dusun pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah Allah itu dekat atau jauh ya Rasulullah? Atas pertanyaan itu turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Masya Allah, berarti sangat dekat sekali Allah kepada kita. Kata ulama, sebagaimana kita tidak bisa membayangkan bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka begitu juga kita tidak bisa membayangkan bagaimana kedekatan Allah kepada kita. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak boleh membayangkan dekatnya Allah kepada kita itu seperti dekatnya gelas ini. Gelas ini dekat dengan saya dekatkan lagi lebih dekat, saya dekatkan lagi lebih dekat, dan saya tempelkan. Sekalian izin minum ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dekat. Tidak boleh membayangkan dekatnya Allah seperti itu. Seperti apa? Ya sudah beda aja, tidak boleh dibayangkan dan tidak boleh seperti itu. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un. Kita wajib percaya bahwa Allah dekat kepada kita, namun kita wajib mengiktikadkan bahwa kedekatan Allah kepada kita bukan seperti dekatnya kita dengan benda-benda yang lainnya. Seperti tadi saya umpamakan dekatnya saya dengan gelas. Oh, tidak begitu Allah tuh. Seperti apa? Ya laisa kamitslihi syai'un. Yang penting yakin, iktikad kita bahwa Allah tuh nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Apabila kita sudah yakin bahwa Allah itu dekat kepada kita, baru kita panjatkan doa. Apabila kita berdoa seperti itu, maka Allah akan menerima permohonan kita. Namun apabila kita berdoa tetapi tidak menghadirkan dan tidak merasa qarib atau dekat dengan Allah beserta kita, maka tidak mujib, tidak diperkenankan doa kita. Nama Allah Al-Mujib hubungannya dengan doa dan permohonan kita. Sabda Rasulullah sallallahu min fadlih fa innahu ta'ala yuhibbu ayyus'al. Mintalah karunia kepada Allah karena Allah suka bahwa beliau atau bahwa Allah itu diminta. Mintalah karunia itu hanya kepada Allah karena Allah paling suka diminta oleh hamba. Nama Allah Al-Mujib adalah untuk memperkenankan doa hambanya. Jika tidak ada yang berdoa atau minta, tidak ada gunanya Allah bernama Al-Mujib. Dari itu dia sangat senang jika hambanya berdoa, dan sebaliknya dia marah jika hamba tidak mau berdoa. Dalam hadis kursi Allah berfirman, man la yad'uni aghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa dan meminta kepadaku, aku akan marah kepadanya. Masya Allah, luar biasa ya. Hari kita manusia kalau sering diminta malah kita yang marah. Minta saja. Hari Allah mau kebalik, malah kalau kita tidak minta, Allah marah pada kita karena Allah itu Al-Mujib. Jadi urusan apa saja ya banyak minta. Banyak orang-orang menjadi kekasih Allah karena apapun minta kepada Allah. Dan jangan pernah punya perasaan begini ya, aduh hal kecil aja minta kepada Allah bisa ngerepotkan Allah. Ustaz, nggak boleh. Bahkan untuk mengasinkan sayur kita dengan garam saja, minta asinnya, pasnya itu minta kepada Allah. Hanya untuk sandal saja yang copot atau yang putus, Nabi minta kepada Allah.
Orang yang tidak mau berdoa waktu dapat musibah akan dua musibahnya. Ini bagus nih. Orang yang saat dapat musibah terus tidak berdoa, dua musibahnya. Pertama musibah yang ada, dan kedua musibah mendapat kemarahan Allah. Nah, ini kita harus ngerti. Jadi manfaatnya ngaji. Kita ada musibah nih, terus doa. Ya Allah, angkat bala bencana ini, ya Allah, angkat kesusahan ini, ya Allah. Benar tuh. Berarti kita sedang ada musibah, kita berdoa. Tapi kita ada musibah, kita susah, sudah nggak usah doa lah. Allah Maha tahu kalau nanti dimudahkan. Nah, itu musibahnya dua. Musibah yang ada, musibah Allah marah pada kita karena kita tidak berdoa padahal kita dalam keadaan susah. Bisa difahami ya. Agar doa kita diperkenankan dan lebih diperhatikan Allah, maka sekurang-kurangnya kita harus memperhatikan 10 macam adab, 10 macam syarat. Nih, hadirin, saya lihat 55 orang nih wajahnya punya kesamaan. Wajah-wajah yang doanya belum pada qabul nih ya, termasuk saya. Paliyong, rumahnya moga-moga qabul ya. Ya Allah. Pak Rasto mudah-mudahan naik jabatannya, amin. Jadi rektor aja udah sekalian, ya nggak usah tanggung-tanggung, amin. Amin aja, diaminin aja kan. Omongan nih kan nggak sembarangan, siapa tahu ijabah. Mas Ibnu naik eselon 1 menteri gitu. Wah, yang tidak kesebut gak usah dengki. Aduh Ustaz, kok saya gak disebut nih, padahal saya lagi pengen mobil. Qabul, yang pengen mobil. Yang pengen rumah, qabul. Yang pengen apa lagi? Umroh haji, qabul. Yang pengen apa lagi? Sebutin. Buka mic-nya. Sembuh untuk guru saya, qabul, insyaallah. Insyaallah, amin gitu ya. Nah, 10 syaratnya. Catat nih ya. 1. Masih jelas suara saya nggak ini? Jelas ya. 1. Mendahulukan tobat. Ini katanya 10 syarat agar doa kita diperkenankan oleh Allah. Adab berdoa, adab dan syarat dalam berdoa. 1. Mendahulukan tobat dari dosa dan kesalahan, serta mengembalikan kezaliman yang pernah kita lakukan kepada yang bersangkutan, haknya kita balikan, atau kalau tidak minta dihalalkan sebelum berdoa. Nah, ini dulu nih, kita ini kan prolong to the point. Ya Allah, mohon ya Allah mobil, ya Allah, ya Allah mohon ya Allah rezeki yang banyak, ya Allah mohon ya Allah. Ya tidak salah, cuman syaratnya tuh harusnya, adabnya Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa mulut saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa mata saya. Astaghfirullahaladzim, tangan kaki saya banyak salahnya. Astaghfirullahaladzim, hati saya kotor, mohon dibersihkan. Astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qabul tuh makanya Nabi Adam. Tobat dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Qabul, keluar dari 3 gelapan. Karena tobat dulu Nabi Nuh. Nabi Nuh siapa teh? Nabi Yunus. Keluar dari 3 kegelapan. Nah, tobat dulu. Setelah tobat kita mohon ampun, ada kezaliman. Saudara ngambil panci punya tetangga dan pancinya masih ada. Itu selain tobat, minta maaf, pancinya dikembalikan. Jangan, ya Allah, tobat pernah mencuri panci ya Allah, tapi dasiganya tetangga sudah nggak butuh ya Allah, dah pancinya juga panci lama ya Allah, saya simpen. Nah, nggak boleh. Kembalikan, butuh tidak butuh tetangga itu panci bukan haknya kita. Jangan, ya Allah ampuni, saya pernah ngambil buku di perpustakaan,
Tapi tidak malu kalau dikembalikan, ya Allah dendanya pasti banyak nih ya Allah, Engkau maha tahu kan bukunya saya baca. Nggak bisa, karena itu buku punya perpustakaan, harus dikembalikan. Jadi haknya kalau ada orang yang ini atau minta dihalalkan. Ya Allah mohon maaf, ya Allah mohon maaf, saya mohon ampun pernah mengambil mangga Pak Haji, ya Allah pernah. Telepon Pak Haji, Waalaikumsalam. Masih ingat nggak Pak Haji waktu saya SMP, saya lagi ke atas pohon mangga, terus Pak Haji nanya, lagi ngapain kamu? Lagi cari layang-layang. Layang-layang buat apa? Buat ngerujak. Oh salah jawabnya, layang-layang buat ngerujak. Maksudnya tuh ya nyuri mangga itu Pak Haji, saya tuh mohon dimaafkan. Ngambilnya saya 10 Pak Haji dan sudah dimakan. Halal ya Pak Haji ya? Halal kata Pak Haji. Tapi satu syaratnya, apa? Kamu nikahi anak perempuan saya. Wah cocok Pak Haji, itu syarat yang bagus. Misal itu minta dihalalkan, jangan disembunyikan. Satu, mendahulukan tobat. Jadi pantas ya guru-guru kita kalau kita minta doa, Pak Kiai doa saya sing loba istighfar ya cek, sing banyak istighfar, astagfirullah. Ini adabnya bener. Dua, hadir hati kepada Allah. Maksudnya ialah kita mempunyai keyakinan bahwa Allah dekat dan mendengar permohonan kita yang sedang meminta. Jadi rasakan hati itu dekat. Dulu saya diajari oleh guru saya itu doa gitu yang enak, yang kayak kita lagi ngomong saudara dengan pejabat saja, kemudian lagi minta sesuatu, sampai kemudian rojaknya, sampai kemudian khaufnya, sampai kemudian sikapnya, kita sambil mengatakan, ya Pak, mudah-mudahan saya bisa dibantu, moga-moga saya bisa dipindah ke tempat, karena terus. Nah bayangkan ini pada Allah, ya Allah mohon ya Allah, tolong ya Allah. Nah rasakan Allah tuh dekat, qarib baru mujib. Rasakan hati kita tuh dekat dengan Allah, rasakan kehadiran Allah, makanya qarib baru mujib. Kalau kita sudah dekat baru qabul, hadir hati, jangan melawang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal Rabbana apalagi ya Allah ya itulah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana. Tar ya Allah, Rabbana apa nih enaknya? Loh, doa sambil begitu nggak boleh, berarti tidak hadir hatinya. Tiga, tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal atau adat. Nah ini nggak boleh juga. Ya Allah, Engkau maha berkuasa ya Allah, Engkau maha berkuasa, saya mohon ya Allah atas kekuasaanmu, atas kun fayakunmu, beri saya sayap ya Allah, agar umroh saya bisa terbang sendiri saja ya Allah. Pakai pesawat ini capek ya Allah, pakai pesawat di swab tahu tidak ya Allah, dirapin, mending tidak negatif. Kalau positif kan jadi stres ya Allah, beri saya sayap aja. Nah nggak boleh nih doa ini, karena tidak sesuai dengan akal, melampaui adat. Bagaimana mungkin orang dikasih sayap, ada sayap gitu kan? Ya nggak boleh. Kira-kira begitu ya. Tidak boleh meminta sesuatu yang menurut akal atau adat tuh bertentangan gitu. Ya banyaklah contoh-contoh lain bisa difahami ya. 4, tidak berdoa untuk hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah atau sesuatu yang jelek. Ya jelas juga nggak boleh. Ya Allah, saya mohon loloskan korupsi saya ini ya Allah, lancarkan ya Allah korupsi saya ini ya Allah. Nah nggak boleh, korupsinya udah melanggar, minta dilancarkan kepada Allah. Atau ya Allah, jam 3 mau merampok ya Allah, Engkau maha tahu, tidurkan rumah yang mau saya rampok ya Allah, tidurkan ya Allah, dan berikan kemudahan dalam mencongkel rumahnya, dan selamatkan saya dalam perampokan ini. Nggak boleh, rampoknya udah salah tuh, udah salah, nggak boleh doa melanggar hukum Allah gitu ya. 5, tidak meminta sesuatu yang tidak diketahui akibat buruknya. Jadi kita nggak tahu nih akibat buruknya.
kemudian kita minta saja. Makanya harus detail minta itu, harus bagus. Misalkan hanya minta rezeki yang luas, atau minta umur yang panjang, nah harus disempurnakan. Ya Allah, minta umur yang panjang untuk ibadah, minta rezeki yang luas untuk bersedekah. Nah itu baru boleh tuh. Jadi diperjelas gitu ya. Kemudian yang keenam, selalu baik sangka kepada Allah walaupun doa belum dikabulkan. Nah ini yang penting nih, nomor 6. Jadi syarat yang keenam, kita baik sangka, ya Allah kabul, ya Allah kabul. Setahun belum, mungkin 2 tahun, 2 tahun belum, mungkin 3 tahun. Pokoknya baik sangka, karena baik sangka kita tuh sudah pahala. Allah kan maha tahu, dan Allah tuh janjinya mengabulkan, tidak berjanji cepatnya kabul. Urusan waktu kabul prerogatif Allah, tapi kabul insya Allah. Jadi harus tahu juga nih, janji Allah tuh bukan cepatnya kabul, tapi dikabulkan kapan ya terserah Allah, karena Allah tahu kapan waktu yang terbaik kabulnya doa. Barangkali saat ini belum pantas, barangkali saat ini belum pas. Baik sangka saja, baik sangka, baik sangka. Jangan setahun sudah berdoa terus kemudian tidak kabul. Kita ngomong, aduh ya Allah, sudahlah ya Allah, kalau mau kabul nih ya Allah, kalau enggak nih ya Allah, saya berhenti doa nih. Loh nggak boleh tuh ngomong begitu, udah dosa tuh. Atau kayaknya nggak kabul doa saya nih ya Allah, kan minta mobil 2020 ya Allah, udah November, sebentar lagi Desember, wis lah yang second aja ya Allah. Nah nggak boleh tuh, berarti kita sudah buruk sangka. Jangan merasa sesuatu yang diminta itu besar. Nah ini yang penting juga nih, kalau dalam teori motivasi, karena segala sesuatu itu kecil di sisi Allah. Jadi gini, ya Allah, saya tuh minta rumah yang luas untuk pengajian ya Allah, untuk bisa pengajian supaya muat 100 orang ibu-ibu teman saya, misalkan kata ibu nih. Tapi takut kegedean ya Allah ya, 100 orang mah mahal, barangkali 2 miliar ya Allah. Wes yang 1 miliar aja. Nah nggak boleh tuh Bu doa begitu. Gedein aja ya Allah, minta yang bisa muat 1000 orang ya Allah gitu. Ada 2 wanita katanya Bu, sama-sama solehah. Yang satu di surga Firdaus, yang satu di surga paling bawah. Kemudian apa yang menyebabkan keduanya beda ini? Karena yang satu wanita solehah ini, ya Allah, aku minta surga yang paling tinggi ya Allah, Firdaus, surga yang paling tinggi ya Allah. Kabul. Si wanita kenapa paling rendah tuh doanya gini, ya Allah, saya asal jangan neraka aja ya Allah. Gak apa-apa, udahlah surga paling rendah juga, asal jangan neraka ya Allah. Kabul. Jadi neraka, jadi neraka. Jadi surga paling bawah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, doa tuh kata Nabi bersabda, apabila engkau minta surga, minta yang paling tinggi Firdaus. Allah tidak sulit mengabulkan apabila doa yang paling bagus. Jangan gini, ya Allah, saya mah asal gajian aja lah ya Allah. Nggak boleh. Ya Allah, gaji yang besar ya Allah, biar sedekahnya besar lagi ya Allah, biar zakatnya besar lagi ya Allah. Gitu. Halo, nggak bisa halo nih ya, pada dimatikan mikrofonnya ya. Ayo diaktifkan biar lama nih. 1, 2, 3 diaktifkan. Bismillah nih, lagi COVID. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah, saya memohon bisa umroh dan haji. Waduh, jadi rame ya. Gitu, kelas eksekutif yang paling mahal ya Allah, biar nyaman, biar bisa menjamu orang tuanya lebih enak, hotel bintang 5 gitu. Amin. Wis bagian amin aja ya, saya yang bagian ngomong ya. Gitu. Jangan aduh Ustaz lagi Covid Ustaz, yang murah saja 40 juta sekarang Ustaz, buat swabnya, buat transitnya. Wis lah, nggak apa-apa lah bintang 3. Nggak boleh. Ini nomor 7 nih syaratnya. Kata Allah, jangan minta sesuatu itu yang kecil karena menyangka nanti Allah tidak bisa. Buat Allah kun fayakun saja. Jadi minta yang bagus-bagus ya.
Nah, ini sebagian saya lihat juga wajah, iya bener juga nih. Saya tuh jadi rumahnya dapatnya ini Pak Ustadz. Dulu tuh waktu doa, ya Allah asal punya rumah saja ya Allah. Punya rumahnya tuh jadi itu bekas rumah contoh. Dan itu pun karena sudah nggak ada yang mau. Nah misalkan gitu ya, ya jangan minta yang bagus-bagus saja ya. Bismillah. Masih ada waktu. Yang kedelapan, jangan mencoba-coba kepada Allah dengan doa. Nah ini nggak boleh dosa nih. Nggak boleh mencoba-coba, ini dosa besar nih. Ya Allah, coba saya pengen tahu kabul kan ya Allah. Saya tuh kata para jomblo nih, saya tuh pengen tuh ya Allah akhwat itu ya Allah. Wah, tapi kan dia nih orang kaya, cing. Bisa nggak nih engkau ya Allah jadi? Nggak boleh tuh. Oh, Rahmat pasti ketawa. Nggak boleh, Mat. Ya Allah, saya pengen itu akhwat itu ya kabul gitu. Nggak boleh mencoba-coba. Coba ya Allah. Nggak boleh, nggak boleh. Karena Allah tuh itu. 9, yakin dengan permohonan atau doa yang akan dimohonkan itu bahwa kita memang berhajat seperti minta keampunan. Jadi kita tuh betul-betul butuh doa tuh. Betul-betul berhajat. Dan Allah senang kalau kita gitu. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Saya ingin itu ya Allah. Nah gitu. Itu senang, harus begitu. Syarat ke-9. Nggak boleh kita gini. Ya Allah, sebenarnya sih nggak butuh-butuh amat ya Allah, saya tuh ya Allah ya. Ya ini mah kalau kabul silakan, nggak apa-apa. Kalau nggak juga ya nggak sakit hati sih ya Allah. Udah bukan jodoh. Udah kayak nggak butuh doanya. Dosa nih nggak boleh. Kita harus menunjukkan permohonan kita tuh betul-betul berhajat kepada Allah. Sampai merintih gitu, sampai kemudian. Nah kayak Nabi perang Badar itu. Sampai begini sampai ya Allah, kalau tidak dimenangkan saat ini, sampai selendangnya jatuh itu kan, menunjukkan berhajatnya Nabi kepada Allah. Sampai Abu Bakar naruh lagi selendangnya, sampai kemudian Abu Bakar mengatakan apa? Cukup ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah mendengar doamu. Itu Rasulullah sedang mempraktekkan yang ke-9 nih. Berhajat betul ya Allah, menangkan ya Allah, menangkan. Makanya bi ahlil badri ya Allah. Perang Badar itu perang yang paling hebat itu. Nah, kayak begitu tuh doanya hadirin. Jangan angkat tangan saja males. Sebagian kan begini. Maaf, nggak kelihatan. Nggak diangkat tangannya begini. Angkat. Wah, menunjukkan kita berhajat. Yang ke-10, doa itu semata-mata menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Mulanya memang kita berhajat. Tanpa berdoa, Allah memang tahu hajat kita. Namun Allah merintahkan untuk berdoa, Rasulullah pun mencontohkan untuk berdoa. Nah, niatkan doa ini menjunjung tinggi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Jadi saat sampean berdoa tuh, kita sedang mengamalkan Al-Quran, sedang beramal yang diperintahkan Al-Quran, berdoalah kepadaku. Maka ya Allah, aku sedang memohon padamu. Engkau yang memerintahkan aku hanya memohon padamu ya Allah. Terimalah doa ini ya Allah, kabul doa ini. Nah gitu. Itu syarat-syarat doa. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Selanjutnya sebagai penutup, lantas apa amal kita setelah mengerti bahwa Allah Maha memperkenankan, bahwa Allah Maha menolong, bahwa Allah Maha mengabulkan? Kita harus jadi Abdul Mujib. Abdul Mujib itu ya hamba yang memudahkan urusan saudara kita, menjadi hamba yang memperkenankan apabila ada orang yang meminta pertolongan kalau kita bisa mampu, apabila ada orang yang minta bantuan kalau kita sanggup, maka jadilah orang yang memberi kemudahan, memberikan pertolongan. Bahkan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan mengabulkan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong saudaranya terlebih dahulu. Demikian, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang tahu beradab dalam berdoa kepada Allah, diperkenankan doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi Abdul Mujib, yaitu hamba yang memperkenankan, memudahkan, membantu urusan saudara-saudara kita, minimal dengan doa. Saya tulis di status hari ini ada 3 perilaku kepada saudaramu. 1,
Kalau kita tidak bisa memuji, minimal engkau jangan mencaci. Kalau tidak bisa engkau memberi manfaat pada saudaramu, minimal jangan membuat mudarat. Kalau tidak engkau bisa membahagiakan saudaramu, minimal jangan membuat sedih saudaramu. Semoga kita bisa menjadi abdul mujib. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saudaraku, mudah-mudahan Allah berkahi kita pengertian al-mujib, Allah yang maha memperkenankan, Allah yang maha mengabulkan segala harapan dan doa-doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang didiskusikan, monggo, masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup sama-sama dengan doa. Terima kasih ini ya 65 orang yang hadir. Semoga pulsa yang yang dikeluarkan diganti oleh Allah, waktu yang disiapkan juga diganti oleh Allah. Pak Ferli mudah-mudahan sehat ya Kang. Mudah-mudahan sehat, segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah. Ishfi wa anta syafi. Ini sahabat saya, saudara saya seperjuangan, Kang Ferli, sekeluarga. Salam hormat, nuhun. Mudah-mudahan banyak mengambil hikmah dari ujian sakit yang Allah berikan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang mau disampaikan Kang Ferli? Sementara belum. Belum, makasih. Pak Gazi hatur nuhun. Ibu Wida hatur nuhun. Ibu Lia Rosalina, Mas Agung. Kemudian Kang Ginanjar hatur nuhun. Pak Haji Haryasa. Pak Mujib nggak hadir ya Pak Haji Haryasa ya? Haji Mujib nih. Kemudian dari Padang juga nih Mas Jaya hatur nuhun, Dr. Awan, Pak Asril, Ibu Intan, Pak Sujo, Pak Haji Subagjo, Teh Mila, Bu Sofi, Teh Lia, Ambu hatur nuhun, sehat selalu, sama Abah juga, Ibu Lilis. Kemudian siapa lagi nih? Sofi, kemudian Habib Ali hatur nuhun, kemudian Mbak Ana, insyaallah didoakan ya Pak Haji Agus nikmat di alam barzahnya dan diberi cahaya insyaallah. Mbak Jairo, Mas Pras hatur nuhun, Pak Amir hatur nuhun, Ibu Lina, Pak Haryo. Mana videonya ini? Ini videonya disembunyikan nih, berbaik sangka ya. Kemudian ya Bu Haji Siti Sarah hatur nuhun, Bu Sarah. Teh Linda hatur nuhun, Teh Debbie hatur nuhun, Ibu Sri Lestari hatur nuhun, Kang Ruli hatur nuhun, Mas Bambang. Mas Bambang nih, mana videonya Mas Bambang? Mbak Ruli Ustaz. Mbak Ruli. Mbak Ruli. Dari Tarakan Ustaz. Iya. Dari? Assalamualaikum. Dari Tarakan Kalimantan Ustaz. Masya Allah. Ya. Taunya dari mana nih Mbak Ruli? Dari teman di Bandung Ustaz, dosen Poltekkes Bandung, Mbak Dian. Oh iya temennya Mbak Dian ya. Ustaz, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Sehat selalu, amin. Kang Aspa Asep hatur nuhun, Pak Eka juga, Pak Liong sama tetehnya istiqomah nih. Masya Allah. Terima kasih Pak Muslimin juga, Mas Ibnu. Boleh kalau ada sesuatu yang disampaikan, silakan. Ya, Pak Muhammad Arif, Kang Arif. Wah, sok mangga Kang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha disertasi kita nih? Allah tinggal daftar sidang. Amin. Iya, saya juga nunggu jadwal. Ya, mendatangkan keberkahan. Amin. Ustaz, kali tentang bersyukur ya Ustaz ya. Ya. Syukur apalagi kalau hal duniawi. Jadi seperti nasihat Ustaz harus melihat ke bawah gitu ya. Kalau kita misalkan
hanya punya motor, lihat ke bawah orang lain punya sepeda, kita bersyukur alhamdulillah punya motor. Atau punya mobil, bersyukur alhamdulillah punya mobil juga, orang lain hanya punya motor gitu. Nah, sikap bersyukur itu kadangkala bagi saya ya, tempat saya sendiri, kadang ada apa ya, mendorong jadi untuk etos kerja atau semangat untuk mencari rezeki yang lebih banyak, terutama uang yang lebih banyak itu, jadi tidak terlalu termotivasi gitu Ustaz. Cukuplah punya mobil Xenia juga, alhamdulillah masih bisa maju gitu. Tapi apa ya, jadi ya gitu, jadi perasaan saya jadi kurang termotivasi itu Ustaz gitu. Jadi gimana baiknya itu, apakah ya bagusnya kayak tadi Ustaz bilang ya tetap harus berdoa, ya Allah minta kaya biar sedekahnya banyak gitu ya, terus biar bisa banyak manfaat lah gitu. Tapi kadang-kadang adalah jadi menyerah gitu Ustaz. jadi lemes gitu ya, udahlah. Gini Kang Arif, bagus itu ya. Jadi harus pas antara qanaah sama berniat sedekah. Jadi qanaah itu untuk diri kita, untuk diri mah sudah cukup. Tapi untuk beramal dan untuk orang lain, kita harus yang terbaik dan harus terus dimotivasi diri ini agar bisa. Misal kayak tadi kita sudah motor, alhamdulillah nih udah motor. Ya Allah, tapi saya harus punya mobil, ya Allah, harus punya mobil. Masa iya emak saya dibonceng motor nanti kehujanan, ya Allah. Izinkan mobil nanti saat saya dapat, ya Allah, berkhidmat pada orang tua, menjemput Ustaz Komarudin. Itu bagus tuh. Gitu. Boleh. Jadi untuk diri mah gitu, tapi untuk kemudian kita beramal, untuk kemudian kita bermanfaat, harus menggunakan dalil khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Kalau baru motor saja sudah alhamdulillah nih ya Allah, sudah bisa kemudian saya nganter teman. Saya mohon ya Allah, manfaat saya lebih besar lagi dengan punya mobil 10 ya Allah. Biar kalau Ustadz datang dan perlu punya mobil 1 saya kasih ya Allah. Gitu. Betul nggak? Cocok begitu tuh. Jadi supaya saya lebih manfaat lagi ya Allah, setiap ustadz yang datang ke tempat saya dan belum punya mobil, ambil dari garasi saya ya Allah. Gitu. Dan dulu ada tuh Pak, saya ngalamin tuh waktu saya SMA. Ada orang kaya di Cirebon, semoga Allah merahmati ya, saya tidak mau menyebut namanya supaya beliau juga terjaga. Itu setiap ustadz dari Jakarta terus pakai kereta terus ngomong, Ji, ini mobilnya bagus, saya dijemput nih. Ustadz ada nggak? Nggak ada. Bawa Ustadz Jakarta mobil ini. Masya Allah. Jadi hampir banyak Ustadz tuh dapat mobil dari situ tuh. Waduh, saya tuh berniat sih begitu Pak, ya Allah. Semoga saja doakan saya kaya raya gitu ya. Semua yang ikut 64 orang nih tinggal telepon. Saya masih pakai laptop Ustadz. Saya pakai handphone Ustadz. Udah punya laptop belum? Belum. Saya kasih laptop biar rajin ngaji gitu. Ya Allah, 64 orang saya kasih laptop yang 20 jutaan semuanya, biar ngajinya rajin. Gitu. Kan manfaat tuh. Gitu Kang Arif, ya. Intinya yang penting cita-cita kita, keinginan kita itu bermanfaat ya. Ya, luhur, nggak boleh sombong-sombongan, nggak boleh buat itu. Ya Allah, saya pengen punya mobil ya Allah, biar nyahok tuh tetangga saya ya Allah, ngecekin saya terus. Nggak boleh tuh begitu. Nggak boleh kalau niatnya begitu. Kayak ya, makasih Ustaz. Ya, sip. Bismillah Ustaz, izin bertanya dari Kang Hedmi. Bagaimana cara agar senantiasa husnudzon kepada Allah dengan segala takdirnya? Kadang diri ini merasa tak sabar dengan doa yang dilantunkan, namun merasa tidak dikabulkan. Padahal diri mencoba yakin bahwa takdirnya pasti yang terbaik. Mohon solusinya Ustaz. Bagus nih, ini masalah semuanya ya. Kayaknya 64 orang yang hadir juga sama nih. Ya, caranya husnudzon, baik sangka ya Allah. Kan gini, Jibril ketika ada orang yang 70 tahun doa sampai sudah ya Allah nggak kabul. Terus malaikat tuh sampai intervensi begini, ya Allah kasihan hambamu udah 70 tahun ya Allah doa nggak kabul ya Allah. Saya miris, nggak tegang liatnya.
Terus kata Allah apa? Diem. Ini urusanku dengan hambaku. Aku senang mendengar munajatnya. Aku senang. Biarkan aku menikmati munajatnya. Sebab aku tahu kalau dia sudah kabul, pasti nggak minta lagi. Tuh, jadi satu baik sangkanya yang tadi nanya, kalau doa belum kita kabul, kita baik sangka, ya Allah, Engkau masih suka suara saya, ya Allah, mangga ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Nah, gitu. Makanya para sufi itu malah seneng kalau doanya lama dikabul, Mbak. Seneng. Seperti ada pengamen, suaranya membreng gitu ya. Membrang, aduh sakit telinga kita, kasih biar dia pergi. Aduh, tapi ada pengamen suaranya enak. Malah apa kita bilang? Bisa selagu lagi nggak? Bisa pesen lagu ini nggak? Waduh, ditanggap tuh karena nah demikian. Maka orang-orang tertentu tuh katanya kalau sudah doa terus langsung kabul, ya Allah, apa Engkau tidak menyukai munajatku ya Allah, begitu cepat Kau kabulkan. Malah begitu. Hari kita kan makomnya, ya Allah, sudah lama nih ya Allah nggak kabul ya Allah, malah gitu kita. 2, saat menanti itu adalah doa. Oh ya, ada yang lupa di sini. Saat menanti itu adalah ibadah. Jadi gini, ya Allah saya pengen haji sejak 2015 kita doa kabul 2022, berarti 7 tahun. Selama 7 tahun itu ibadah karena kita sedang menanti doa. Maka sebagian orang-orang tasawuf, orang-orang soleh dan para aulia itu malah seneng kalau lama dikabul tuh, karena pahalanya banyak. Menanti doa itu dicatat sebagai ibadah. Saudaranya lagi tidur, saudaranya lagi kerja, bukankah sedang menanti kabulnya doa? Maka situlah kemudian bernilai ibadah. Nah, jadi Pak Liong sama Teteh ibadahnya banyak nih. Ya Allah, kapan lakunya ya Allah? Oh, berarti lama, semakin lama semakin banyak ibadah. Belum tentu tahajud mas sanggup lama. Menanti ini kan doa barokah gitu. 3, supaya baik sangka Teh, boleh jadi Allah Maha tahu kapan yang terbaik untuk kita. Kita pengen nikah tahun ini, ditolak, gagal lagi, tahun depan gagal lagi. Allah tahu, jangan tahun ini. Kamu nikahan tahun ini mah nanti lagi musim Covid gitu. Kurang asyik buat sahabat misalkan. Udah susah, nyari gedungnya juga susah sekarang. Bentar aja 2000 misalkan. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. 4, berbaik sangkanya begini, boleh jadi kita doa sesungguhnya Allah menyiapkan doa yang lain dulu. Kita ini kan banyak permintaannya, seperti seorang teman, ya Allah minta jodoh, ya Allah minta promosi, malah dimutasi. Seolah-olah kan promosinya ini kan gagal doanya. Padahal Allah tuh tidak. Begitu ditaruh di tempat yang dia tidak sukai, disitulah dia dapat jodoh. Terjadi ini di teman Pegadaian ngomong pada saya. Oh, berarti Allah tunda dulu yang promosi, Allah kabul satu dulu nih. Yang jodoh dapatnya justru di tempat yang dia tadinya tidak suka. Dapat mertua kaya raya, soleha, jadi keluarganya terangkat derajatnya. Oh, berarti Allah tuh satu ini ditunda dulu, mengabulkan doa yang lain dulu, begitu. Ya, misalkan nih, rasanya kok belum kabul ya Ustaz. Ya mungkin kita pengen sesuatu, tapi Allah sehatkan lahir kita nih. Harusnya kita operasi nih, disehatkan, bukankah itu lebih hebat? Ya Allah minta sehat, harusnya kita di jantung tuh di apa tuh misalkan di ring, pasang ring, kemudian tidak. Oh, itu kan lebih urgent buat kita nggak tahu. Nah gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Apa benar kalau berdoa biar segera dikabulkan perbanyak baca salawat? Terima kasih. Dan bagaimana amalan sebelum berdoa? Apakah ada bacaan dalam bahasa Arab sebagai awalan sebelum berdoa untuk sendiri? Terima kasih. Itu mah sudah yakin, betul. Sebab Allah berfirman di hadis qudsi begini, Aku malu tidak mengabulkan doa hambaku kalau hambaku menyebut-nyebut nama kekasihku. Dan kekasih Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama sekalian saja nih, urutan doa tuh syukur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian doa kita, baru kemudian subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalah taubat atau hamdalah sholawat, kita taubat, kemudian kita minta doa kita, ditutup dengan sholawat, ditutup dengan hamdalah, begitu. Nah, macam-macam hamdalahnya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan wallah. Macam-macam, tergantung yang hafalnya saja, yang yakin. Sholawat juga macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afa. Macam-macam. Betul, jadi memang begitu teh. Insyaallah, insyaallah. Mengawal dengan doa, dengan sholawat itu adalah baik, dan insyaallah betul menjadi jalan kabulnya doa kita. Demikian ibu bapak, sekaligus informasi mohon dicatat ini ya. Informasi kita akan coba minggu depan tuh 7:30 supaya tidak terlalu malam, karena ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Papua. Itu katanya sudah, kalau jam 8 sudah jam 10 Ustadz baru mulai, kasihan jam 11 dia baru tidur. Jadi bismillah, 7:30 minggu depan sudah standby ya. 7:30 insyaallah kita mulai. Kita coba minggu depan 7:30. Nah, silakan kita akhiri dengan sama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi. Yang sedang punya hajat, punya harapan, punya doa-doa yang diinginkan, nanti aminkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni seluruh dosa-dosa kami, besar, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang masih kami ingat ataupun yang sudah kami lupa, dosa yang terang-terangan kami lakukan berulang-ulang maupun dosa yang tersembunyi, sengaja maupun tiada sengaja. Hapuskan ya Allah, ampunkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jadikan saat ini saat ijabahnya doa, jadikan saat ini saat diperkenankan segala pinta. Ya Mujib, ya Mujib, ya Mujib, istajib doa'ana ya ilahana. Allahumma gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Duhai Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami yang masih hidup, sehatkan lahir batinnya ya Rabb, panjangkan umurnya dalam taat dan ibadah. Andai ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Orang tua kami yang sedang usaha, mudahkan urusannya, berkahkan rizkinya, istiqomahkan dalam taat dan ibadahnya.
Yang sudah di alam barzah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya, ampunkan segala dosa-dosanya. Jadikan doa-doa kami, amal soleh kami menjadi jalan cahaya, jalan penerang, jalan nikmatnya orang tua kami di alam barzahnya. Kumpulkan arwahnya bersama arwah yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, bahagiakan rumah tangga kami, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan kami suami yang soleh, jadikan ibu-ibu yang hadir istri yang solehah. Titipkan pada kami ya Allah anak yang soleh dan solehah, putra putri yang soleh dan solehah, yang hafidh-hafidhah, yang tekun ibadahnya, yang luas ilmunya, yang berkah rizkinya, yang panjang umurnya, yang cerdas akal pikirannya. Allahumma ij'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum kathiran nafi'an warzuqhum wasi'an mubarakan wa umruhum tawilan wa jasaduhum sihatan wa afiyatan birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabahnya doa, kabulkan seluruh yang berdoa saat ini, wabil khusus yang menyimak baik di YouTube, di Facebook, di Zoom ini ya Allah. Kabulkan saudara-saudara kami ya Allah doanya malam ini. Hadirin silahkan berdoa masing-masing. Saya akan mengaminkan sebelum saya akhiri doa ini. Silahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Istajib do'ana ya ilahana, istajib do'ana ya Rabbana. Yakin doa kita kabul. Seburuk apapun amal kita hadirin, Allah kun fayakun mengabulkan doa. Karena rahmat dan ampunan Allah lebih luas, lebih luas. Rahman Rahim Allah maha luas. Al-Mujib Allah, Al-Mujib Allah senang mengabulkan doa yang meminta. Memang amal kita kurang, sedekah kita kurang, tapi yakin husnudzon karena kabulnya doa atas mujibnya Allah, bukan karena amalnya kita, bukan karena amalnya kita. Amin ya Allah. Khusus ya Allah untuk yang sedang sakit, Ustaz dan guru kami, sembuhkan ya Allah, sembuh. Saudara dan sahabat kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Kabul ya Allah, kabul doa kami. Amin. Amin ya Allah, amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.